Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Najwan dengan PM 1205 1025023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum komputer pemrograman pertemuan 10. Yang dimana untuk tugasnya sendiri itu penjelasannya adalah eh, pertama-tama diberikan link dataset oleh teaching assistant. Untuk perintahnya sendiri yang pertama ada narasi, kamu diberikan sebuah file penjualan harian toko selama 2 minggu pertama bulan Mei 2026. Sebagai seorang data analis, kamu diminta untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data tersebut agar pemilik toko mendapatkan gambaran mengenai performa bisnisnya. Untuk program yang harus dibentuk, harus mencakup satu alur berupa satu manipulasi data menggunakan pandas seperti macam file CSV. Kemudian yang kedua, analisis statistik bisa menggunakan NumPy atau langsung menggunakan Pandas. Dan yang ketiga itu membuat visualisasi dengan pemilihan grafik yang sesuai menggunakan Matplotlib. Nah, oleh karena itu, karena menggunakan ketiga eh, perintah tadi yaitu Pandas, NumPy, dan Matplotlib, yang pertama tentunya harus mengimpor dulu yang sudah diinstal. Kan karena di praktikum sebelumnya sudah diberitahu untuk menginstal yang pertama Pandai, NumPy, NumPy dan juga Matplotlib. Nah, untuk sintaksnya sendiri pertama, agar bisa digunakan harus diimport ketiganya, import pandas. ASPD itu hanya mempersingkat ketika nantinya eh, menulis sintaks. Contoh kan import pandas ASPD. Ada PD di sini. Berarti ini merupakan modul pandas. Kemudian begitupun dengan NumPy disingkat menjadi NP agar nanti tidak usah panjang-panjang di sini tuh tidak usah menulis NumPy, langsung np saja. Kemudian yang terakhir import matplotlib.pyplot asplt agar mudah. Oke, untuk selanjutnya karena tadi sudah diberikan link data set penjualan, maka untuk menggunakannya harus menggunakan variabel URL. Kemudian linknya ditaruh di sini menggunakan tanda petik. Karena kalau tidak menggunakan tanda petik dua, si linknya itu tidak akan terbaca. Kemudian untuk selanjutnya adalah df. Df sendiri merupakan singkatan dari data frame, variabel yang sudah ada dari Pythonnya sendiri. .pd ini menggunakan modul pandas, read dan .read underscore csv ini berguna untuk eh membaca file, membaca dataset yang sudah kita berikan. Datasetnya kan karena tadi sudah disimpan menggunakan variabel URL, maka tinggal langsung tulis saja variabel URL-nya di sini. Nah, kemudian di bawahnya karena tadi ada perintah untuk manipulasi data, maka muncul langsung saya di sini langsung memunculkan data penjualannya agar tidak hanya di link tapi di terminal nanti langsung muncul. Sehingga print ini judul dari si datasetnya bebas, ini saya tulis dataset aja. Kemudian print df ini variabel yang tadi yang sudah dibuat di awal yaitu isi dari URL yang diberikan. Kemudian selanjutnya menggunakan eh ini untuk manipulasi total pendapatan menggunakan sintaks if ketika total underscore pendapatan, karena di dalam sini sudah ada total pendapatannya, jadi tinggal apa ya, diambil saja asalkan sesuai dengan apa yang ada di dalam URL ini. Total pendapatan tidak di dalam df columns, dan juga jumlah terjual sesuai yang ada di sini di dalam df.columns, dan harga satuan berada dalam df columns. Df tadi merupakan data frame ya. Jadi if total pendapatan sendiri itu cek apakah kolom total pendapatan sudah sebelum ada di tabel, dan menggunakan dan berarti pengecekan if-nya itu harus
total pendapatan, dan juga jumlah terjual. Oh enggak, maksudnya gini, ketika total pendapatan belum berada di DF kolom dan juga jumlah terjual dan harga satuan sudah ada di DF kolom, maka nantinya membuat data frame tersendiri, yaitu data frame total pendapatan, yang dimana perhitungannya adalah data frame total jumlah terjual dikali dengan data frame harga satuan. Gitu. Nah, jadi ketika semua kondisi ini terpenuhi, eh, kondisi ini semua ini terpenuhi, maka, aduh, maka lanjutkan dengan perintah membuat data frame tersendiri tentang total pendapatan. Nah, terus ini tuh berguna untuk manipulasi data yang nantinya akan dimunculkan di grafik gitu. Kemudian dari data frame total pendapatan ini disimpan menjadi variabel tersendiri, variabel nilai agar nantinya mudah untuk digunakan ketika menganalisis data ataupun ketika membuat grafik. Selanjutnya, di sini setelah tadi menggunakan Pandas untuk manipulasi data, selanjutnya menggunakan NumPy untuk membuat perhitungan statistika. Yang pertama, print analisis ini hanya sebagai judul, kemudian print min. Min itu berarti kan artinya rata-rata. Rata-rata dari, nah, untuk membuatnya sendiri ini merupakan perintah judul, kemudian ini apa yang harus dilakukan oleh NumPy. Karena NumPy tadi sudah disingkatnya di NP, langsung saya tulis np.min sehingga kita tidak perlu susah-susah menambahkan semua data kemudian dibagi total datanya berapa, tapi langsung saja menggunakan numpy.min karena eh, NumPy sendiri merupakan library untuk melakukan perhitungan statistika. Jadi langsung saja np.min nilai. Nilai itu dari total pendapatan yang tadi. Kemudian begitupun seterusnya, median, max itu berarti harga tertinggi, min itu harga terendah, kemudian total dari keseluruhan, kemudian standar deviasi dan variasi. Itu untuk NumPy tersendiri. Nah, kemudian selanjutnya setelah tadi menggunakan Pandas dan NumPy, itu menggunakan Matplotlib untuk bisa memvisualisasikan data. Untuk visual yang saya gunakan kali ini menggunakan grafik histogram dengan data yang dimunculkan adalah data nilai. Bins itu eh, berarti si penyebaran data totalnya ada 10. Kemudian warna yang saya pilih untuk grafik histogramnya adalah warna steel blue. Untuk edge colornya adalah black. Nah, untuk ini merupakan judul dari histogram yang nanti akan muncul ketika di run. PLT.title adalah judulnya distribusi total pendapatan toko pada bulan Mei tahun 2026. Kemudian PLT.xLabel ini merupakan judul dari apa namanya eh yang X eh graf dia yang di X itu total penjualan. Kemudian begitupun ini dengannya garis Y. Sedangkan untuk ini merupakan hanya bantuan saja di dalam si grafik nanti agar lebih memudahkan grid axis Y line style-nya eh, garis titik-titik alpha 0,7 PLT tag.layout. Nah, kemudian ini itu berfungsi untuk merapikan semua yang ada dalam histogram, dan plt.show itu berfungsi untuk ketika semua semua sintaks ini di run, maka si data si tab grafik histogram tidak hanya disimpan tetapi langsung dimunculkan ketika di run. Oke, langsung saja kita coba run. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Aduh, akan muncul seperti ini. Dengan judul tadi distribusi total pendapatan toko bulan Mei. Kemudian ini untuk grid.
Y-nya tadi dituliskan penjualan dan total pendapatan rupiah. Ini untuk grafik histogram, aduh. Kemudian ini untuk hasil analisis tadi yang dimunculkan, dataset, karena tadi di awal sudah print data frame, yang dimana data frame-nya adalah URL yang ini, maka langsung dimunculkan di sini. Apa yang sebelumnya sudah tertulis dalam eh, data CSV. Nah, di dalamnya ada tanggal, kategori produk, kemudian produknya apa, harga satuan, dan jumlah terjual. Ini berarti keseluruhan transaksi pada bulan Mei sudah langsung eh, ditulis di sini. Kemudian untuk analisis sendiri, ini yang tadi apa menggunakan sampai min itu berarti rata-rata dari keseluruhan ini 163.000, kemudian mediannya adalah 165.000. Ketika data ini disusun maka menghasilkan median 165.000. Dan max ini berarti eh, harga harga tertinggi dari total penjualan selama satu hari, tetapi ketika sudah di total harga satuan dan jumlah terjual maka mendapatkan tuh 27 juta. Kemudian untuk paling kecilnya hanya mendapatkan 750.000 dengan total pendapatan sebanyak ini. Standar deviation juga variasi. Mungkin sekian penjelasan pada video saya kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.